Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian ilmu nahwu kita, yaitu terkait dengan ismun nakira wal ma'rifah. Isim nakira dan isim ma'rifah. Isim nakira adalah isim ghairu muayyan, isim yang tidak tertentu. Kemudian adapun tandanya adalah adamu dukhul alif lam atau adamu iqtiran bil alif wal lam, tidak memakai alif dan lam. Ini tanda yang paling kentara. Yang kedua adalah tanwin, bertanwin. Jadi tanda isim nakira adalah tidak memakai alif lam dan dia bertanwin. Ini secara umum ya, secara umum. Baik, apa contohnya? Kitabun, enggak ada alif lam, kemudian bertanwin, kitabun, qalamun, sayyaratun, maktabun, mirwahatun, misbahun, dan lain sebagainya. Jadi kalau antum menemukan isim baik dalam nas Al-Quran maupun dalam hadis ada kata yang bertanwin dan tidak memakai alif lam, maka bisa dipastikan atau secara umum menunjukkan itu adalah isim nakirah. Adapun isim ma'rifah adalah isim yadullu ala muayyanin, menunjukkan tertentu. Jadi sudah tertentu. Apa tandanya? Nah, ini yang sudah kita bahas beberapa isim ma'rifah. Yang pertama adalah isim alam. Isim alam adalah ma summiya bihi syai'un aw syakhsun. Itu nama bagi sesuatu atau nama bagi orang. Nama bagi suatu atau nama bagi orang. Jadi semua nama insan, nama orang adalah isim alam. Isim alam. Insan itu bukan Islam, itu isim jenis. Jenis makhluk yang Allah ciptakan, di antaranya insan adalah manusia. Nah, manusia itu banyak punya nama. Punya nama. Contoh Muhammadun, Aliyun, Salihun, dan seterusnya. Nah, itu yang dikatakan isim alam. Nama bagi seseorang atau nama bagi sesuatu, termasuk tempat, artis bukan manusia. Contoh Makkah. Nah, Makkah. Kalau qaryah, al-qaryah itu bukan isim alam. Arti kampung. Al-Madinah, kota, itu bukan isim alam. Itu bukan Islam. Tapi nama bagi tempat atau nama bagi negara, nama bagi suatu daerah, itu yang dikatakan isim alam. Contoh, suatu kota yang ada di Timur Tengah, Makkah. Berarti Makkah itu al-isim alam. Kemudian kota Nabi, Al-Madinah. Pakai alif lam ya. Al-Madinah. Al-Madinah berarti isim alam. Karena itu nama kota. Nama kota itu tempat Nabi SAW, kota Nabi Al-Madinah. Jakarta itu isim alam. Kenapa? Karena itu nama kota. Indonesia adalah isim alam karena nama negara. Begitulah selanjutnya. Termasuk apa? Nama bulan. Nama bulan. Nah, kalau syahr itu bukan isim alam. Asy-syahru adalah jenis, isim jenis bagi suatu cipta Allah bernama bulan. Nah, sedangkan syahr ini, bulan ini punya nama adalah contoh Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, itu dikata isim alam karena nama bagi bulan. Termasuk bulan apa? Syamsiyah, Yanair, Februari, Maret, April, Mei, Yuni, Yuli, dan seterusnya. Nah, itu dikatakan isim alam. Jadi isim alam semua adalah nama bagi seorang atau nama bagi sesuatu. Itu ma'rifah. Kemudian yang kedua adalah dhamir, kata ganti. Nah,
kata ganti bagi isim alam atau kata ganti bagi sesuatu. Nah, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, dhamir. Semua macam dhamir. Semua macam dhamir. Digolongkan adalah ma'rifah. Isim ma'rifah. Baik, isim ma'rifah yang ketiga adalah isim isyarah. Itu kata tunjuk. Hadha, hadhihi, dhalika, tilka, ulaika, haula. Nah, ini isim isyarah, kata tunjuk, termasuk juga isim ma'rifah. Kemudian selanjutnya ada isim mausul. Itu apa? Yaitu kata sambung ya, kata sambung kalau bahasa kita ya. Kata masuk yaitu alladzi, allati, yang maknanya yang, sesuatu yang ya. Pelajar yang, at-talibul ladzi, siswa atau mahasiswa yang. Nah, at-talibah allati, mahasiswi yang, alladzi, allati, kemudian alladzani, allatani, kemudian alladzina, allai awillati. Nah, ini adalah termasuk isim ma'rifah yang disebut apa? Isim mausul. Kemudian selanjutnya ini yang kita review kembali ya, pelajaran lalu. Kemudian selanjutnya adalah isim al-muhalla bi'al, isim yang pakai alif lam, lawan daripada isim nakirah. Isim nakirah enggak pakai alif lam. Nah, ini ada pakai alif lam. Al-kitab, al-qalam, al-masjid, al-bait. Nah, itu isim ma'rifah. Kenapa? Karena makna kata itu sudah tertentu. Contoh al-baitu, rumah. Rumah apa? Rumah yang saya maksud atau rumah itu. Al-masjidu, itu masjid tersebut. Tidak ada alif lam. Jadi sudah tertentu yang dimaksud oleh yang berbicara. Al-qalam, al-bait, as-sayyarah dan seterusnya yang pakai alif lam. Jadi semua yang pakai alif lam maka digolongkan isim ma'rifah. Baik, itulah pelajaran yang lalu. Kemudian kita lanjutkan. Isim ma'rifah selanjutnya adalah yaitu apa? Idhafah. Ya. Mudhafun ila atau mudhaf. Nah, mudhafun ilal ma'rifah. Yang diidhafahkan kepada isim ma'rifah. Isim ma'rifah sudah kita sebutkan tadi. Pertama, isim alam. Yang kedua, isim dhamir. Isim ma'rifah yang sudah kita ungkapkan tadi. Pertama apa? Al-alam. Isim alam. Yang kedua adalah ad-dhamir, kata ganti. Yang ketiga, isim isyarah, kata tunjuk. Yang keempat, ismul mausul. Ya. Kata sambung. Jadi isim alam, isim dhamir, kemudian isim isyarah, kemudian isim mausul. Yang keempat, yang baru saja al-muhalla bi'al. Yang pakai alif lam, al-muhalla bi'al. Yang pakai alif lam, itu al-alif wal lam. Ini isim ma'rifah yang sudah kita sebutkan. 1, wahid, isnan, salasa, arba'ah, khamsah. Berarti ini yang keenam. Nah, yang keenam apa? Mudhaf ilal ma'rifah. Idhafah kepada isim ma'rifah yang sudah disebutkan. Kita ambil contoh. Mudhaf kepada isim alam. Contoh, kita ambil kitab. Kitabun. Ini isim nakirah, kitabun. Kemudian zaid, isim ma'rifah. Contoh zaid, isim ma'rifah. Zaidun. Hasilnya apa? Kitabu Zaidin. Taib nanti akan masuk kepada khusus ya. Idhafah, ada pelajaran idhafah khusus. Ada syaratnya. Ada syarat idhafah. Jadi kitabu Zaidin. Di sini enggak pakai tanwin. Kemudian yang kata keduanya kasrah atau jar. Nah, kata kitab tidak lagi ini nakirah. Ketika idhafah kepada isim ma'rifah, maka jadi ma'rifah. Kitabu. Nah, ini mudhaf namanya. Mudhaf ilal ma'rifah, maka kitab menjadi isim ma'rifah. Idhafah dhamir. Dhamir, qalam. Tambah dhamir, kaf. Jadi apa? Qalamuka.
Qalamuka, penamu. Berarti qalam. Qalam ini nakirah. Gak ada alif lam, bertanwin. Ketika digabung pada dhamir, kamu, qalamuka. Berarti qalam menjadi isim ma'rifah. Tidak lagi nakirah. Kenapa? Qalamnya sudah tertentu. Milik siapa? Milik kamu. Jadi tidak umum lagi. Kitabu Zaid, kitab Zaid. Tadi kitab, sebuah kitab, itu umum. Ketika digabung kepada isim alam, di antara nama orang, maka kitab itu milik Zaid. Kitabu Zaidin. Bukan milik si Umar, bukan milik si Ali, bukan milik kamu, dan seterusnya. Jadilah dia ma'rifah. Kemudian isyarat kepada isim isyarah. Isim isyarat. Ya. Apa contohnya? Baitu, rumah. Baitun. Ini isim nakirah. Baitun. Tambah isim isyarah. Baitu. Jadi apa? Jadilah ma'rifah. Baitu hadza. Rumah ini siapa? Kita bikin keterangannya. Baitu hadzal rajuli. Ya. Baitu hadzal rajul. Ini rumah milik laki-laki ini. Baitu hadzal rajuli. Nah, ini idhafah kepada hadza. Ada rajul ini sebagai keterangan. Nanti ada kedudukan dalam kalimat ya. Saya enggak jelaskan di sini dulu. Nah, yang jelas ini idhafah, bait idhafah digabung kepada kata hadza. Hadza isim isyarah, ada isim ma'rifah. Jadilah baitnya yang tadi nakirah jadi ma'rifah. Baitu hadzal rajul. Ini rumah laki-laki ini. Demikian isim mausul. Apa isim mausul? Alladhi, kita ambil contoh isim mausul. Contoh sayyara, mobil. Sayyaratun. Alladhi. Ini isim mausul alladhi. Nah, sayyaratun mobil. Kita gabung alladhi. Jadi sayyaratul ladhi jaa amsi. Atau ja'ani amsi. Ja'ani amsi. Ini mobil orang yang datang kepada saya kemarin. Alladhi bimakna man, syakhs. Nah, ja'a sayyaratul ladhi ja'ani amsi. Ini mobil orang yang datang kepada saya kemarin. Nah, ini sayyarah idhafah kepada alladhi. Alladhi sini bukan na'at ya. Dia mudhaf ilaih. Terakhir, pakai alif lam. Contohnya haqibah. Haqibatun. Nah, ini nakirah haqibatun. Tambah, pakai alif lam. Al-bintu. Jadilah haqibatul binti. Nah, apa maknanya? Ini tas milik anak perempuan itu. Yang tadinya nakirah, ketika digabung kata bint, maka haqibahnya sudah jadi ma'rifah. Tertentu. Apa artinya? Tas milik anak perempuan itu. Nah, inilah isim ma'rifah terakhir adalah mudhaf kepada salah satu isim ma'rifah yang 5 yang sudah disebutkan. Yaitu penggabungan kepada isim ma'rifah. Wallahu alam, sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan nakirah dan ma'rifah bisa dipahami sebaiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.